Halo guys, kembali lagi dengan kami, Vini, Titi, Ani. Di sini kami akan mereview tentang film Sang Penari. Sebelumnya ada yang tahu gak sih film Sang Penari itu apa? Kamu nanya. Film Sang Penari merupakan film yang dirilis pada tahun 2011 yang disutradarai oleh Iva Irfansyah dan diadaptasi dari novel trilogi tahun 1982 Ronggeng Duku Paro karya Ahmad Tohari. Kisah pada film Sang Penari ini dimulai pada tahun 1953 di sebuah desa bernama Duku Paro. Duku Paro memiliki tradisi ronggeng sebagai cara mereka menghargai warisan leluhur. Pada tahun tersebut terjadi sebuah wabah yang menewaskan banyak warga desa Duku Paro, termasuk sang penari ronggeng itu sendiri. Wabah tersebut terjadi karena warga memakan kapulai yang dibikin oleh Santayup. Santayup sendiri merupakan ayah dari Srintil. Srintil merupakan anak yang bercita-cita menjadi ronggeng. Srintil sendiri mempunyai teman bernama Rasus. Rasus dan Srintil memiliki kedekatan yang sangat erat, sehingga keduanya menjadi jatuh cinta. Srintil tetap bersikukuh dengan keinginannya yaitu menjadi seorang ronggeng. Hal ini ia wujudkan sebagai wujud baktinya kepada Duku Paro dan untuk menebus kesalahan kedua orang tuanya. Rasus ini sebenarnya nggak suka sih kalau Srintil ini jadi ronggeng, karena jadi ronggeng itu sama dengan menyerahkan dirinya kepada orang lain. Namun dengan melihat tekad dan ambisi Srintil yang kuat, Rasus akhirnya memberikan sebuah pusaka berupa keris yang bisa dipakai untuk menjadikan dia sebagai seorang ronggeng. Karena hal itu, Srintil berhasil mendapatkan kepercayaan dukun ronggeng Duku Paro dan berhasil menjadi seorang ronggeng. Pada malam yang dinamakan malam buka kelambu, Srintil harus merelakan keperawanannya untuk penawar tertinggi. Rasus yang mencintai Srintil tidak bisa menerima hal tersebut. Kemudian di malam buka kelambu itu, Rasus mengajak Srintil untuk berhubungan badan dengannya sebelum Srintil merelakan keperawanannya untuk pria lain. Rasus yang tidak bisa menerima keadaan Srintil setelah menjadi ronggeng pun, Rasus pergi meninggalkan Srintil dan menjadi tentara. Sementara itu, kesenian ronggeng di desa Duku Paro semakin berjaya. Hingga tanpa mereka sadari, ada seorang simpatisan PKI yang memanfaatkan kesenian ronggeng dan ketidaktahuan masyarakat Duku Paro untuk membuat mereka bergabung ke dalam PKI. Setelah terjadi pergolakan tahun 1965, kekacauan pun terjadi, semua orang Duku Paro ditangkap. Saat Rasus datang untuk mencari Srintil, Duku Paro sudah hancur berantakan dan tidak tersisa apapun. Rasus kemudian mencari informasi tentang keberadaan Srintil. Setelah 10 tahun, Rasus bertemu seorang ronggeng yang mirip dengan Srintil. Rasus memberikan pusaka yang ia temukan di desa Duku Paro saat mengalami kekacauan. Ronggeng tersebut menerimanya. Meski seolah tak mengenal Rasus, ronggeng itu pun pergi. Namun Rasus tersenyum kepada dirinya seolah mengenalinya sebagai Srintil. Dari film tersebut terdapat beberapa tradisi di dalamnya yang bisa kita lihat. Yang pertama, yakni tradisi buka kelambu. Tradisi buka kelambu yaitu tradisi pelelangan keperawanan ronggeng. Calon ronggeng akan memberikan kesuciannya kepada laki-laki yang berhasil memenangi sayembara untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan. Di sini diceritakan di mana Srintil harus melayani seorang pria yang mampu membayar paling mahal pada seorang ronggeng, yaitu Srintil sendiri. Lalu ada tradisi Gowo. Tradisi Gowo merupakan tradisi yang memberikan pendidikan rumah tangga termasuk pendidikan seks pada calon suami yang tengah mempersiapkan diri untuk memasuki dunia pernikahan. Minimnya informasi mengenai seluk-beluk kehidupan di rumah tangga membuat masyarakat memiliki pandangan bahwa membicarakan seks adalah hal yang tabu. Hal ini membuat orang tua khawatir anak mereka terbahagia dalam kehidupan berumah tangga. Kekhawatiran ini mendorong Kak Hasan agar anak laki-laki yang hendak menikah hendaknya dididik dahulu oleh orang yang lebih berpengalaman. Menurut saya, kelebihan dari film Sang Penari ini yakni sinematografi dan filternya yang diaplikasikan membuat kita benar-benar kembali pada tahun 1960-an di Duku Paro. Yang kedua yakni produksi film yang detail. Ketiga yakni totalitas pemain, make up, dan pemilihan busana. Keempat yakni kita dapat mengetahui lebih banyak tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Kelima yakni mengetahui tradisi yang terjadi di masa lampau. Nah,
Di mana-mana kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan film Sang Penari ini sendiri merupakan ada alur cerita yang susah dipahami sehingga membuat penonton jadi kebingungan ketika melihat filmnya. Lalu ada penonton yang menggantung, kesan jarak dalam rakal yang hilang, serta kurangnya sensor. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah.